Selamat siang anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin dengan judul Standar Proses dan Standar Penilaian dari Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Paradigma Baru. Nah, sebelum kita ke intinya, kita harus tahu dulu nih apa ini maksud dari standar proses. Jadi, standar proses itu adalah sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas. Nah, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung itu bisa efektif, efisien, dan inovatif. Nah, di dalam standar proses ini terdapat perencanaan pembelajaran. Yang pertama silabus, yang kedua RPP, yang ketiga alokasi waktu, dan yang keempat rombongan belajar. Di dalam standar proses juga terdapat 3 ranah kompetensi, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian selanjutnya tematik yang merupakan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pembelajaran. Yang ketiga itu discovery learning, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dan yang keempat itu project based learning, artinya metode yang memberikan tugas kepada siswa yang harus diselesaikan dalam periode dan waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke standar penilaian. Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 10, standar penilaian ini merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Nah, yang selanjutnya itu adalah standar penilaian kurikulum 2013 dan darurat. Jadi dalam standar penilaian kurikulum 2013 dan darurat ini berbasis kompetensi. Maksudnya berbasis kompetensi ini pergeserannya dari penilaian melalui tes, yaitu mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil, berubah menjadi penilaian autentik, yaitu mengukur semua kompetensi dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya standar penilaian kurikulum paradigma. Nah, jadi pada standar penilaian kurikulum paradigma ini terdapat aspek penilaian. Ada 3 model asesmen. Yang pertama, asesmen formatif, yaitu penilaian autentik yang dilakukan oleh guru. Contohnya seperti ulangan harian, tugas, dan sebagainya. Yang kedua itu asesmen sumatif, model penilaian yang terwujud dalam bentuk PTS, PAS, dan PAT. Yang ketiga itu adalah asesmen diagnosis. Maksudnya itu adalah cara menilai yang dilakukan justru di awal sebelum KBM dijalan. Nah, model ini yang malah jauh lebih penting dari kedua di atas. Cukup sekian, hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya ya.